Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama saya pada channel yang saya beri nama saya sendiri ya. Saya belum mengganti nama channel saya. Tapi pada video kali ini saya ingin mencoba membahas soal yang sudah kita bahas pada video part sebelumnya, part 1, part 2, part 3, yaitu pembahasan soal OSNK bidang fisika tahun 2022 yang kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 6 ya gitu ya. Sekarang kita akan membahas nomor 7 dan 8. Dan semoga nanti pembahasan ini membantu teman-teman semuanya dalam belajar, khususnya baik yang mau mempersiapkan untuk OSP ya, ataupun juga untuk teman-teman yang kemudian belum dapat rezeki untuk lolos, maka ini bisa dijadikan referensi untuk tahun setelahnya nanti, maksudnya tahun depan gitu ya. Oke, baik. Jadi pada video kali ini ada sebuah problem ya, di mana di sini ada benda bermasa M ya, yang itu adalah 10 gram, bergerak melingkar di permukaan kerucut bagian dalam pada jarak D ataupun pada ketinggian D ya, dari ujung kerucutnya, di mana theta di sini adalah 35 derajat terhadap sumbu vertikal sebagaimana diilustrasikan di gambar. Jika koefisien gesek mu adalah 0,3, di mana antara benda M kecil sama kerucut ini ada koefisien gesek ya, dan percepatan gravitasi G, frekuensi sudut terbesar dari gerak benda adalah, nah pertama kita harus menspesifikasi yang namanya percepatan gravitasi, dengan G itu sama dengan kita anggap aja 9,8 ya, 9,8 atau 10 juga nggak apa-apa. Nah, 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian di sini kita harus tahu nilai sin theta sama cos theta yang kita bisa cari dari kalkulator ya. Sin 35 derajat itu berapa? Maaf, ini saya menggunakan kalkulator ya. Teman-teman juga bisa menggunakan kalkulator juga. Tapi sebenarnya nanti mungkin tanpa kalkulator bisa gitu ya. Tapi di sini saya coba untuk hitung pakai kalkulator. Nah, sin 35 itu, mohon maaf, belum dapat ya. Oke, sin 35. Sorry. Sin 35 itu sekitar 0,57 teman-teman semuanya. 0,57 ya. Dan juga cos 35 itu adalah cos 35 itu sama dengan 0,81. 0,81 atau 82 jadi gitu ya. 82 lah, 82 karena 0,819, 0,82. Oke, jadi ini adalah sin theta dan cos theta dari sudut 35 derajat dan G seperti ini. Nah, ini nanti akan kita gunakan ya. Nah, di sini ditanya adalah frekuensi sudut terbesar ya dari gerak benda. Benda ini nanti kan berputar karena kerucutnya berputar. Sehingga nanti dia akan mengikuti gerakannya kerucut. Artinya frekuensi kerucut akan sama dengan frekuensi gerak benda, jadi gitu. Nah, di sini katakanlah frekuensinya adalah frekuensi sudutnya adalah omega, jadi gitu ya. Omega adalah frekuensi sudutnya. Nah, kemudian kita tahu ketika terbesar artinya apa? Artinya kecepatan omega terbesar berapakah yang menyebabkan M itu tetap stay di sini, jadi gitu. Semakin besar omega, maka geseknya itu akan ke arah mana teman-teman semuanya? Mohon maaf, maksudnya gerak benda ini, gerak apa namanya itu fiktifnya ataupun gerak relatifnya, M kecil terhadap kerucut itu akan gerak ke atas. Karena apa? Karena kerucut ini di titik ini ya, di titik yang ditempati oleh M kecil ini akan bergerak dengan percepatan sentripetal ke arah dalam, jadi gitu. Jadi titik yang ditempati oleh M kecil ini akan bergerak dengan percepatan sentripetal ke arah pusat, jadi gitu. Nah, sedemikian hingga berdasarkan konsep gaya fiktif, maka M kecil itu akan mengalami gaya fiktif teman-teman semuanya terhadap kerucut, yaitu berlawanan arah dengan percepatan sentripetal, yaitu ke arah luar. Jadi M kecil akan mengalami gaya fiktif ke arah luar. Nah, gaya fiktif inilah yang nanti akan menyebabkan gerak benda ke arah atas. Nah, karena benda mau bergerak ke arah atas gitu ya, semakin besar omega maka benda ini semakin bergerak ke arah atas gitu ya. Maka nanti gaya geseknya akan ke arah bawah, jadi gitu. Sehingga frekuensi sudut terbesar diperoleh ketika apa? Ketika gaya geseknya ke arah bawah dan benda ini masih dalam kondisi diam. Karena kita ngomongnya M kecil ini dalam kondisi stay ya, yang bergerak bersama dengan kerucutnya itu, sehingga gaya geseknya ke arah bawah, jadi gitu. Oke, dan M kecil harus dalam kondisi diam.
Nah, sehingga kita bisa menguraikan gaya-gayanya. Di sini ada gaya-gayanya sebagaimana berikut. Jadi ada gaya ini ya. Maksudnya diam tadi adalah diam terhadap diam terhadap kerucut ya. Sehingga percepatannya sama kayak percepatannya kerucut di titik itu. Ini F, terus nanti juga ada gaya normal yang tegak lurus terhadap permukaan kerucutnya ya. Seperti ini. Nah, ini adalah N-nya. Nah, terus nanti juga ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang ke arah bawah tentunya. Nah, ini adalah ada gaya gravitasi MG ini. Oke, dan kita akan memberikan arah ke arah atas vertikal itu adalah arah Y, dan ke arah horizontal adalah arah X seperti ini. Nah, karena benda nanti ini bergerak bersama kerucut ya, artinya apa? Artinya nanti dalam arah X ya, M kecil ini akan memiliki percepatan teman-teman semuanya, ke arah pusat, jadi gitu ya. Jadi dia akan mengalami percepatan ke arah pusat, yaitu percepatan gerak melingkar, yaitu percepatan sentripetal. Jadi sigma Fx pada M kecil itu akan sama dengan M dikalikan percepatan sentripetal dari M kecil itu, jadi gitu. Nah, ingat percepatan sentripetal itu bisa ada dua macam ya. Percepatan sentripetal itu bisa V kuadrat per R gini ya, bisa juga omega kuadrat dikalikan dengan R, jadi gitu. Nah, masalahnya R-nya berapa? R-nya ini, R-nya adalah jarak dari sumbu ke M kecil, ini adalah R-nya. Nah, kita di sini punya D, yaitu tinggi dari benda ke ujung dari kerucut ini. Jadi saya gambarkan dulu di sini ya. Kita memiliki skema seperti ini. Ini ada R-nya, ini ada R, terus ini ada D itu yang ini theta. Kira-kira pakai apa ini? Hubungan antara R, D, dan theta? Benar ya, pakai tan theta. Tan theta sama dengan R per D, demikian hingga nanti R itu sama dengan D tan theta, jadi gitu. Dan karena yang dicari adalah frekuensi sudut terbesar, maka kita pakai yang omega kuadrat, jadi gitu. Sehingga sigma Fx itu adalah sama dengan apa? Sama dengan sigma Fx sama dengan M dikalikan omega kuadrat dikalikan dengan R-nya adalah D tan theta, jadi gitu. Oke, seperti ini ya. Nah, ingat, karena ini adalah percepatan sentripetal itu arah positif menuju ke sumbu ya, maka gaya-gaya menuju ke sumbu ini adalah positif, jadi gitu, dalam arah X. Berarti ke arah minus X ya positifnya, bukan ke arah positif X. Jadi ke arah kiri ini yang nilainya positif. Nah, berarti kan N ini ketika kita arahkan ya, N ini kan ke arah miring ke atas ini ya, padahal sudut di sini adalah theta. Sudut ini adalah theta. Ini adalah theta, teman-teman. Ini adalah theta, sehingga nanti ketika diarahkan ke arah X ya, maka nanti kita akan peroleh seperti ini. Nah, ini. Nah, ini adalah M cos theta, jadi gitu ya, diarahkan dari N-nya itu. Sehingga dalam arah X ada N cos theta. Sehingga kita bisa menggambarkan apakah ini positif atau negatif. Karena dia itu menuju ke sumbu, berarti searah dengan percepatan sentripetalnya. Jadi nanti nilai sigma F N cos theta-nya adalah positif. Jadi N cos theta positif. Dan kemudian kita sekarang hapus dulu ini ya. Hapus semuanya. Ini kita hapus dulu yang ini. Jadi ada N cos theta ke arah pusat ya. Terus nanti ada F. Nah, F ini juga ke arah pusat, teman-teman semuanya, ketika kita arahkan. Nah, ini F-nya kan ke arah bawah serong ke kiri ya. Jadi ketika kita arahkan ke arah sini, maka akan kita peroleh kayak gini. Nah, sudutnya ini berapa? Nah, kita lihat ya, ini adalah sudutnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman coba ya, maka sudut ini itu teman-teman semuanya, teman-teman bisa ngitung, ini kan theta, ini theta, berarti sudut segini adalah 90 min theta, jadi gitu. Sehingga gaya dalam arah gaya oleh F ini ke arah X itu adalah F cos 90 min theta. Dan arahnya ke arah sumbu, jadi positif. Positif F cos 90 min theta, jadi gitu. Apakah ada gaya lagi dalam arah X? MG ke arah Y ya, berarti tidak ada gaya lagi selain N sama F ya. Sehingga ini sama dengan M omega kuadrat D tan theta, jadi gitu. Dan kita tahu bahwasanya nilai dari cos 90 min theta itu sama dengan sin theta ya. Dan juga kita tahu juga bahwasanya nilai dari F itu, gaya geser itu harus sama dengan mu dikalikan dengan N. Ingat teman-teman semuanya, ingat konsep ini. Konsep gaya geser itu akan selalu sama dengan mu dikalikan dengan N. Nilai maksimum dari F-nya. Ya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mensubstitusi keduanya ke dalam persamaan terakhir tadi, kita peroleh
n cos theta ditambah dengan f kali sin theta sama dengan m omega kuadrat d tan theta seperti ini, jadi gitu. Oke. Nah, sedemikian hingga nanti kita bisa memasukkan f ke dalam sini ya, sehingga nanti n-nya bisa keluar. Kita tulis seperti ini, n cos theta plus, nah f-nya ini kan ada mu-nya ya, berarti mu-nya tersisa ya, mu sin theta seperti ini. Nah, n-nya keduanya dikeluarkan sama dengan m omega kuadrat d tan theta, atau nanti kita peroleh bahwasanya nilai n ini sama dengan m omega kuadrat d tan theta dibagi dengan berapa? Dibagi dengan cos theta plus mu sin theta. Nah, ini adalah n-nya. Oke, nah sekarang ini adalah dari persamaan sigma fx ya. Sekarang kita lihat dari sigma fy. Karena benda ini akan mengikuti kerucut tanpa gerak ke atas sama ke bawah, maka sigma f arah y harus sama dengan, iya benar, sigma fy harus sama dengan 0, teman-teman semuanya. Oke, sigma fy harus sama dengan 0. Nah, caranya untuk mengarahkan ini sama seperti tadi ya. N ini kan juga ke arah miring atas ya, artinya dia punya komponen dalam arah y. Nah, kita bisa menggunakan ny yang seperti ini. Ini ny-nya ya, ini adalah ny dan ini sudutnya adalah theta seperti ini. Maka ny itu karena depannya sudut theta, maka ny pakai sin dan dia karena ke arah atas maka positif. Sehingga kita peroleh nanti hasilnya adalah n sin theta seperti itu, yang ny. Sementara yang f ini nanti ada ke arah bawah ya, ada fy ke arah bawah ini. Ini adalah fy. Nah, fy itu pakai apa? Karena fy adalah di depannya 90 min theta, maka pakai f kali sin 90 min theta, jadi gitu. Jadi nanti kita peroleh karena di arahnya ke bawah maka minus f sin 90 min theta, minus karena f-nya ke arah bawah. Nah, terus kemudian ada mg yang ke arah bawah, maka juga minus mg sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama dengan ini ya, dengan menggunakan cara yang sama ini, maka nanti kita akan memperoleh n sin theta gitu ya. Sin 90 min theta itu kalau misalkan cos 90 min theta itu adalah sin theta, kalau sin 90 min theta itu adalah cos theta. Minus f cos theta, mg-nya pindah terus ke kanan jadinya sama dengan mg, jadi gitu. Nah, f-nya dimasukkan yaitu mu kali n, maka kita peroleh nanti n dikalikan sin theta minus mu cos theta sama dengan mg, atau nanti kita peroleh n itu sama dengan mg dibagi dengan sin theta minus mu cos theta seperti ini. Nah, setelah ini kita baru bisa menyamakan keduanya dan kita nanti akan memperoleh nilai omega kuadrat. Oke teman-teman semuanya, itu adalah metodenya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan omega kuadrat? Kita akan hitung setelah ini. Oke ya, ini adalah sigma f dalam arah x dan juga dalam arah y untuk kasus ini. Oke, saya hapus dulu. Oke, saya hapus ini ya. Dan saya sisakan yang paling bawah ini. Oke, saya sisakan yang paling bawah ini dan kita nanti akan hitung. Jadi n dari keduanya itu sama ya. Jadi disamakan n yang dari persamaan sigma fx dan sigma fy. Demikian hingga nanti kita bisa memperoleh sebagaimana berikut ya. Jadi n dari yang x adalah ini ya, m omega kuadrat d tan theta dibagi dengan cos theta plus mu sin theta sama dengan apa? Sama dengan m dikalikan g dibagi dengan sin theta min mu cos theta. Nah, kita pindah ruas, mg-nya kecoret dulu ya. M-nya kecoret. Nah, terus nanti d tan theta sama cos theta plus mu sin theta, theta pindah ruas ke kanan, sehingga nanti kita peroleh omega kuadrat itu sama dengan g dikalikan cos theta plus mu sin theta dibagi dengan d tan theta dikalikan dengan cos theta plus mu sin theta. Nah, ini bisa pakai kalkulator ya. Saya pakai kalkulator dulu. Nah, itu g-nya pakai 9,8. Oke, ini terus kemudian g-nya 9,8 dikali dengan cos theta itu 0,82. Oke, ditambah dengan mu sin theta, berarti mu-nya adalah 0,3 ya. 0,3 dikalikan sin theta-nya adalah 0,57
Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang bawah adalah D. D-nya adalah 15 cm, berarti diubah ke meter jadi 0,15. 0,15 dikalikan dengan tan 35 derajat. Tan 35 dikalikan dengan itu. Cos theta. Oke, cos theta adalah 0,82 ditambah dengan 0,3 dikali dengan sin theta-nya adalah 0,57. Oke, seperti ini. Oke, dan ini saya pengen copy semuanya. Oke, 93,3 ya. Oke, hasilnya yang ini 93,3. Jadi ini hasilnya adalah 93,3. Sedemikian hingga nanti omega itu sama dengan akar 93,3. Coba kita hitung ya. Akar 93,3 itu sama dengan sekitar 9,659 atau kita bulatkan saja 9,7 gitu ya. Nah, ini adalah 9,7. Jadi omeganya itu akan sama dengan 9,7 radian per sekon. Jadi gitu. Oke. Jadi ini adalah metode untuk menentukan omega pada kasus ini, yaitu omega terbesar dari gerak benda tersebut. Oke ya, ini adalah yang nomor 7, teman-teman sekalian. Oke, silakan kalau mau di screenshot ya, atau nanti bisa dilihat di menit sebelumnya. Oke, saya hapus. Kita lanjutkan yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini soalnya relatif mudah ya. Jadi di sini ada sebuah bola yang kemudian dilempar secara vertikal ya, sedemikian hingga kecepatan awalnya adalah 7 meter per sekon dan ketinggian awalnya adalah 5 meter. Waktu yang dibutuhkan bola hingga mencapai tanah adalah, nah ini soal gerak jatuh bebas biasa ya. Jadi di sini tuh ada benda yang kemudian kita buat tanah itu sebagai Y sama dengan 0, tapi ternyata dia itu ketinggian awalnya sudah ada gitu loh. Y0-nya tuh ada, Y0-nya sama dengan 5 meter. Nah, kemudian benda ini akan dilemparkan ke atas. Nah, dengan kecepatan awal tertentu gitu ya. Sehingga nanti dia akan jatuh seperti ini pada waktu tertentu juga. Jadi ketika T sama dengan 0 ini ya. Jadi kecepatan awal di sini itu adalah 7 meter per detik, jadi gitu. Oke, jadi V0-nya sama dengan 7 meter per detik. Nah, pertanyaannya adalah di sini adalah T-nya berapa kan gitu. Di sini adalah T-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita menggunakan persamaan gerak jatuh bebas, yaitu apa? Y sama dengan Y0 gini ya, ditambah dengan V0 dikalikan dengan T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini adalah persamaan gerak jatuh bebas ya. Jadi gerak jatuh bebas ataupun gerak gravitasi lah, gerak karena percepatan gravitasi. Oke, dan kita ingin T yang di sini, berarti T ketika Y-nya sama dengan 0, jadi gitu. Jadi ketika ini Y-nya sama dengan 0. Nah, YT-nya sama dengan di tanah yaitu 0. Oke. Nah, sehingga sama dengan Y0-nya adalah 5, V0-nya adalah 7 dikalikan T dikurangi setengah kali G, buat aja G-nya 10 ya, jadinya 10 dibagi 2 adalah 5T kuadrat, atau persamaan kita menjadi 5T kuadrat min 7T minus 5 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus apa? Rumus ABC ya. Jadi T itu akan sama dengan minus B yaitu 7 plus minus. Nah, kalau teman-teman nanti pakai minus, nah ini pertanyaannya, kira-kira mana yang benar, plus atau minus? Kita lihat dulu, akarnya berapa akarnya? Akarnya di sini 7 kuadrat 49, minus 4 dikalikan 5 yaitu minus 20 dikalikan minus 5 jadinya plus 100. Nah, teman-teman semua bisa lihat ya, dibagi dengan 2 kali A. 2 kali A di sini, A-nya adalah 5. Sehingga kita peroleh 7 plus minus akar 149 dibagi dengan 10, jadi gitu. Nah, kalau teman-teman pakai minus, maka nanti 7 dikurangi akar 149 jadinya minus. Maka T sama dengan minus itu nggak fisis, jadi gitu ya. Sehingga yang benar adalah yang positif, jadi gitu. Jadi positif yang benar. Sehingga T-nya yang kita peroleh di sini adalah T sama dengan 7 plus akar 149 per 10. Nah, karena kita perhitungan itu agak pendekatan ya, maka nanti ini akar 149 itu mendekati 12 gitu ya. Berarti 7 ini mendekati 7 ditambah dengan 12 dibagi 10. Nanti insya Allah mendekati 1,9. Kalaupun misalkan nanti 1,91 gitu ya. Tapi kan nanti dibulatkan ke 1 bilangan desimal yaitu 1,9.
1,9 sekon. Jadi jawabannya adalah 1,9. Oke. Jadi itu adalah cara untuk mengerjakan soal model gerak gravitasi ini. Sangat mudah sekali. Oke. Jadi mungkin itu aja pembahasan untuk video kali ini. Semoga yang kita bahas pada video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sedang mengikuti OSN Fisika. Dan saya doakan semoga teman-teman sukses semuanya. Walaupun mungkin nanti masih belum rezeki untuk lolos ke OSP, maka ingat prestasi itu bisa diraih dimanapun, jadi gitu ya. Lomba fisika tidak hanya OSN gitu, banyak lomba fisika yang lain, jadi gitu. Ataupun nanti bisa juga fisika yang kemudian dikembangkan di dunia penelitian. Oke, baik, mungkin itu aja di video kali ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk di channel ini, biar channel ini bisa berkembang dan bisa menebar manfaat lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.